Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin cepat mantan mendapatkan penggantimu, kabar baik, semakin cepat pula dia kembali kepadamu. Jadi banyak sekali orang yang merasa panik ketika mantannya sudah dapat pengganti dia dan memamerkan penggantinya di media sosial. Sudah tuh, rasanya ndak karu-karuan, ngamuk ya. Ketemu siapapun bawaannya emosi terus. Padahal kalau kita melihat lebih teliti ya, justru ada begitu banyak orang yang mencoba untuk move on dengan sesegera mungkin mencari pengganti. Justru dia kembali kepada mantannya. Kenapa demikian? Yang pertama, ya, tadi berusaha melupakan dengan cara mencari pengganti. Padahal kita tahu persis apapun, ya, tidak cuma dalam hal cinta, apapun di dunia ini yang kita pilih dengan tergesa-gesa, biasanya cuma akan membawa kekecewaan. Saya lihat tuh, banyak sekali orang yang tergesa-gesa di dalam memilih rumah. Yang penting punya rumah dululah. Tidak ngontrak lagi. Tidak memperhatikan siapa yang menjadi tetangga. Tidak melihat kondisi lingkungannya dan seterusnya. Ujung-ujungnya tidak betah dan harus pindah. Kan jadi repot tuh. Ya. Dari rumah ini kemudian memikirkan bagaimana caranya menjual rumah ini untuk modal membeli rumah baru. Jadi kerja berkali-kali. Padahal kalau dia mau lebih sabar ya, dia pikirkan dengan matang-matang, dia lihat dulu, dia tanya-tanya dulu, maka mungkin dia terpaksa menambah mengontrak rumah beberapa bulan lagi, tapi tidak harus kerja berkali-kali pindah sana pindah sini. Ya, sekali mendapatkan rumah yang betul-betul lingkungannya baik, tetangganya baik ya, dan nyaman untuk ditempati. Nah, jadi itu kira-kira contoh. Semua pilihan yang dilakukan tergesa-gesa, ujung-ujungnya cuma menyesal. Begitu juga dengan mantan, ketika dia tergesa-gesa memilih pengganti kita, maka yang akan dia lihat cuman casingnya saja. Dia tidak tahu karakter dari orang itu seperti apa. Ternyata setelah bersama, casingnya memang menarik, memang memukau, tapi hatinya betul-betul ya tidak nyaman, tidak membahagiakan, selalu membuat stres kalau dijadikan sebagai seorang pendamping. Karena orangnya pemarah, egois, emosional ya. Setelah itu tidak setia pula dan seterusnya. Nah, maka yang kedua, melalui pasangan barunya ini, mantan akan belajar banyak ya, bahwa ternyata masa-masa terbaik di dalam hidupnya adalah bersama kita. Bahwa ternyata mencari seseorang yang sebaik kita itu sulitnya luar biasa. Bersama kita, mantan tidak pernah dikecewakan. Bersama kita, mantan tidak pernah dikhianati. Bersama kita, mantan bahagia. Apapun yang dia inginkan keturutan. Bersama pasangan barunya, mantan merasakan dikhianati, merasakan punya pasangan yang pelitnya luar biasa, ya, merasakan punya pasangan yang egonya sangat besar, dan seterusnya.
maka di situ mantan akan menyadari bahwa yang terbaik memang balik bersama kita. Hati manusia itu biarpun punya pasangan yang punya casing atau penampilan yang luar biasa, tapi kalau isinya bertengkar terus, dikhianati terus, dan seterusnya, ya orang tidak akan sanggup untuk bertahan lama-lama. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati itu akan mencintai orang yang baik kepadanya dan membenci orang yang tidak baik kepadanya. Hati manusia semuanya begitu. Nah, selanjutnya yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga ya, jangan lupa adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga, manusia itu biasanya dia akan mencapai pendewasaan, kematangan berpikir karena pengalaman hidup. Bersama pasangan barunya, mantan mendapatkan begitu banyak pengalaman hidup yang baru, ya, bahwa ternyata manusia itu kadang-kadang tidak seindah penampilannya. Bahkan kadang-kadang penampilannya indah justru membuat dia menjadi sombong, menjadi tidak setia, dan seterusnya. Dia punya penampilan yang menarik. Dia memang cantik, atau kalau laki-laki dia memang ganteng. Karena dia cantik atau ganteng, banyak yang tertarik kepada dia. Mudah tergoda. Ya, itu pengalaman yang luar biasa bagi mantan. Manusia itu, dia menjadi pintar kalau dia ditempa oleh pengalaman pembelajaran hidup yang tidak ringan. Orang untuk bisa jadi sarjana tuh 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun kuliah, baru bisa jadi sarjana. Ya, mantan juga begitu. Bersama pasangan barunya ini, ya dia harus merasakan, ya, diabaikan, harus selalu mengalah, kemudian merasakan diselingkuhi, dikhianati, dan seterusnya. Di situ mantan akan mencapai pembelajaran hidup, ya, dan itu akan mengajarkan begitu banyak hal untuk dia, bahwa ternyata mencari pasangan baru yang baik itu tidak semudah apa yang dia bayangkan. Nah, jadi ketika mantan sesegera mungkin mencari pengganti kita dan memamerkan pengganti kita, mantan justru akan semakin cepat menyadari bahwa cinta yang terbaik adalah bersama kita. Dan yang keempat, yang juga banyak terjadi, justru ketika dia mencari pengganti, itu cara dia untuk manas-manasi mantannya, maksudnya kita, ya, bahwa dia laku, bahwa ada yang mau dengan dia, tujuannya untuk membuat kita cemburu. Nah, ketika orang masih tergerak untuk manas-manasi mantan pasangannya agar cemburu, tanpa dia sadari sesungguhnya dia juga masih mencintai. Ya, artinya apa? Dengan pasangan barunya ini, dia tidak mencintai. Karena tujuan dia mencari pengganti tadi adalah untuk menggerakkan mantan pasangannya tadi agar ngejar-ngejar dia kembali.
Nah, jadi ketika manusia itu masih ada cinta di dalam hatinya, maka dia akan bersama dengan orang yang dia cintai tadi, meski mencintai dengan diam-diam, meski mencintai dengan gengsi, dan seterusnya. Tetapi ketika orang masih mencintai, dia akan bergerak kepada orang yang dia cintai. Karena bersama seseorang yang tidak dicintai, dia akan menderita. Ya, dia akan bergerak untuk mendekat kembali kepada orang yang ia cintai. Almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.